kemarin aku dengar dari Makassar berarti. Ini yang pertama kali ke Makassar, Sulawesi. Pasti ada alur-alur proses yang panjang gitu ya. Kalau dari PKM itu sebenarnya siapa tuh pencetus utamanya? Kerjanya sehari harus menjadi besoknya. Jadi Oke, di episode perdana kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tema perjalanan PKM Lokal Granulanya Sentasmol sampai ke Pimnas. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang bersinar banget nih hari ini. Ada dosen pembimbingnya, Pak Isan, terus ada Evan sama Kak Andre bagian dari tim PKM-nya. Boleh disapa dulu nih, Stemo Friends kita yang ada di rumah. Halo Stemo Friends, salam lokal Granula. Oke, keren banget ya ada salam-salamnya gitu. Oke, berarti kemarin kan abis baru pulang dari Pimnas ya. Kemarin aku dengar dari Makassar berarti. ya, Itu gimana tuh? Kalau Pak Isan kan mungkin udah sering ya Pak ya, kalau misal terbang ke luar pulau lah, ke luar negeri. Nah kalau misal Evan sama Kak Andre gimana? Pertama kali atau udah sering terbang keluar pulau atau gimana tuh? Kalau Evan gimana Kak? kalau aku ini yang pertama kali ke Makassar, ke Sulawesi. Oh pertama kali ya. Kalau Kak Andre gimana? Aku ke Makassar yang baru pertama kali juga. Oh kalau ke Makassar pertama kali, tapi kalau udah lomba sering ya Kak? Oke. Nah kemarin berapa hari tuh di sana? Terus ngapain aja tuh kegiatan? Ada jalan-jalannya nggak? Ya, jadi selama di Pimnas itu diselenggarakan tanggal 23 sampai 28 November 2025. Di sana kita mengikuti serangkaian acara Pimnas ke-38, mulai dari pembukaan, terus ada presentasi hasil program PKM, kemudian ada juga penilaian poster hingga acara penutupan. Tak lupa kita mengunjungi juga Pantai Losari yang jadi salah satu ikon Kota Makassar. Gitu. Oh berarti ada ya jalan-jalannya gitu, masih sempat-sempat ya. Oke. Nah kemarin di sana ada ketemu teman-teman baru nggak? Karena aku lihat di posannya Pak Isan tuh lagi sama mahasiswa PKM yang lain tuh. Berarti ada ketemu atau gimana? Ada, kita ketemu teman-teman seruangan sih tepatnya. Jadi kan itu ada beberapa uni yang digabung di dalam satu ruang untuk presentasi gitu kan. Jadi ada dari yang Universitas Riau, terus ada yang dari Kalboleo, dari Sulawesi Barat juga ada, dari Bali juga ada. Oh berarti beragam ya gitu. Oke, seru banget ya kayaknya. Jadi kayak ketemu orang baru, terus bisa sempetin jalan-jalan juga ya di sela-sela kegiatan Pimnas itu. Nah, kalau dilihat kan sampai ke Pimnas aja tuh sesuatu yang wah gitu ya, soalnya udah bersaing sama ribuan mahasiswa gitu-gitu. Kalau misal kita lihat dari pencapaian, biasanya orang-orang tuh lebih lihat ke hasil akhir gitu. Oh udah nyampe sini nih, oh bisa ke Pimnas gitu-gitu. Tapi aku penasaran nih, untuk proses tuh atau di belakang itu kan pasti ada alur-alur proses yang panjang gitu ya. Kalau dari PKM itu sebenarnya siapa tuh pencetus utamanya? Yang pertama tuh mencetuskan, oh kita ikut PKM gitu. Siapa tuh? Saya lagi. Andre ya? Iya. Ceritanya gimana tuh Kak? Jadi KPM udah lama, tahun lalu ikut juga mengajukan tapi gagal di bimbing sama Pak Isan juga. Terus tahun ini kita ajuin lagi dan ternyata menang. Oh berarti kemarin udah sempat nyoba, terus sama Pak Isan juga? Iya tahun lalu. Kalau yang di PKM kali ini pertimbangannya tuh kenapa tuh milih Pak Isan sebagai dosen pembimbing? Kenapa ya? Mungkin sudah terbiasa di bawah bimbingan beliau juga dan jenuhnya gitu ya. Oh, Lanjut terus. oke. Bapaknya mau juga kebetulan. Jadi kayak udah tahu nih Pak Isan gimana orangnya. Oke. Kalau dari Pak Isan kemarin di reach out sama tim PKM itu langsung nerima atau ada beberapa pertimbangan dulu Pak? Biasanya dari fakulti langsung menerima walaupun ada pertimbangan-pertimbangan, cuma karena tim ini sudah lama merencanakan PKM dan tadi disampaikan oleh Andre juga tahun lalu juga sudah mengusulkan proposalnya, maka kenapa tidak kita coba bimbing mahasiswa yang punya keinginan dari sekian banyak mahasiswa yang ada, karena memang tidak semuanya juga dan tidak semua mahasiswa mengajukan berminat di PKM ini. Oh oke. Jadi selagi ada minat terus kesempatan kenapa enggak gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat dari backgroundnya Pak Isan tuh memang dari dulu suka neliti ya Pak, suka riset gitu-gitu. Emang passion Bapak atau gimana tuh? Ya salah satunya memang meneliti di samping juga
mengabdi kepada masyarakat. Karena harapannya penelitian kita keluarkan itu juga berdampak kepada masyarakat luas. Jadi kita bukan hanya sibuk di lab dan di lab saja, ya. Mengheningkan diri di lab tanpa peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Maka dari itu memang tim ini juga memilih skemanya riset eksakta sebagai salah satu skema yang ada di program kreativitas mahasiswa ini. Oke, jadi kayak berimpact juga kepada masyarakat luas gitu ya Kak, jadi nggak buat diri kita sendiri. Kalau dari Bapak nih Pak sebagai dosen di STEM gitu, Ya. Bapak ada nggak sih Pak yang dilihat dari mahasiswa in general, mungkin ciri khas dari anak STEM itu gimana, yang mungkin bisa berpengaruh juga tuh kepada minat mereka mau ikut lomba kayak PKM atau penelitian lainnya gitu? Karena memang STEM ini kita dirikan berbeda dengan sekolah atau fakultas sains, teknik kebanyakan. Kita juga tetap menyisipkan sisi bisnisnya dalam pembelajaran, maka kreativitas itu menjadi hal yang utama dari proses pembelajaran kita, sehingga muncullah beberapa tim yang mengajukan PKM ini. Jadi di STEM ini kita tidak dibatasi untuk berkreativitas setinggi mungkin, bahkan setinggi langit. Ide-ide yang kita keluarkan nanti tinggal setelah kita mereka mengajukan idenya, kemudian menyusun proposalnya, kita sampaikan mungkin ada batasan-batasan yang akan dialami atau dijalani nanti ketika mereka akan menjalankan penelitian. Jadi tetap saja yang namanya jadi kreatif itu bisa setinggi langit, tapi nanti dalam perjalanannya akan ada penyesuaian-penyesuaian. Oke, yang penting ada settingnya dulu Pak ya, mau settingnya apa nanti baru disesuaikan gitu pas di prosesnya. Oke, nah kalau dari tim PKM ini kan ada kayak gabungan jurusan sama angkatan gitu ya, pasti punya jadwal yang beda-beda tuh. Nah, aku penasaran ya, gimana sih kalian manage-nya biar kayak nggak keteteran gitu, karena dengan jadwal yang padat terus beda-beda juga. Mungkin dari Evan dulu deh, gimana? Ya, jadi kebetulan saya juga cukup sibuk sebagai asisten laboratorium juga di mata kuliah chemistry, sebagai ketua siswa juga tentunya harus manage organisasi juga, belum lagi harus menyeimbangkan perkuliahan dan juga PKM. Tentunya menjadi satu tantangan bagi diri saya. Tapi salah satu hal yang bisa membuat semuanya berjalan adalah manajemen skala prioritas. Mana yang seharusnya kita dahulukan, mana yang paling urgent begitu, deadline yang paling dekat, itu kita usahakan, kita prioritaskan terlebih dahulu. Kemudian memang dalam perjalanannya kita tidak senyaman sebelum kita mengikuti program ini gitu ya. Harus ada yang dikorbankan gitu. Jam tidur juga harus dikorbankan, tidak seperti yang awal-awalnya gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan untuk mencapai sesuatu gitu. Oke, jadi di salah kesibukan itu memang harus ada yang mana yang diprioritasin gitu ya. Jadi memang harus ada yang diduluanin gitu. Kalau Kak Andre gimana Kak? Relate nggak apa yang dibilang Mbak Evan tadi? Relate kayak kebetulan kan sudah semester 7, kebetulan pribadi nggak ada kelas lagi, nggak ada tuntutan kuliah lagi, jadi waktunya lebih longgar daripada Evan dan juga kawan-kawan yang lain mungkin. Jadi relate sih relate, tapi nggak terlalu semua mengorbankan waktu jam tidur kayak gitu. Oh, gara-gara mungkin lebih fleksibel ya kalau semester 7 gitu. Nah, kakak tadi kan bilang kakak udah semester 7, terus kalau dilihat dari tim, Kak Andre itu yang paling senior ya di antara anggota tim yang lain. Nah, gimana nih Kak cara kakak memanage buat teamwork sama adik-adik tingkat gitu? Paling mereka ini kan ada 3 orang ya. Mereka itu punya keunggulannya masing-masing lah. Ada yang pinter nulis, ada yang lebih pintarnya desain, ada yang pintarnya coding, pemrograman kayak gitu, kayak Noel contohnya. Jadi ya setiap orang pegang dikasih jadi PIC untuk ini gitu. Jadi nanti kalau dia nggak sanggup kita bantu, tapi setidaknya dia udah punya tanggung jawab sendiri. Jadi setiap orang udah punya tugas utama gitu. Jadi dia punya tanggung jawabnya sendiri yang untuk Oke, berarti yang penting komunikasinya jelas gitu, terus pembagian tugasnya juga jelas. Oke. Oh iya, by the way, selain Kak Andre sama Evan juga ada Kak Beta sama Kak Noel ya. Ya, betul. Tapi sekarang lagi KKN, jadi belum sempat hadir. Oke. Nah, kalau tadi Kak Andre kan paling senior tuh. Kalau Evan kebalikannya nih. Evan yang paling junior. Karena Evan satu angkatan sama saya nih kebetulan. Iya. Nah, gimana tuh Evan kerja bareng kakak-kakak? Sejujurnya perlu penyesuaian juga karena pengetahuan kakak-kakak tingkat sudah lebih advance tentunya ya. Jadi kita memang harus perlahan belajar
mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui di semester depan gitu. Jadi kita harus mengejar lebih cepat. Kemudian kita juga harus komunikasinya harus aktif. Jadi kita harus lebih banyak bertanya, meskipun terkadang agak annoying juga ya pertanyaannya. Agak aneh Ya, ya. nah, Saya juga sedang diampun gitu. karena memang belum kita dapatkan di mata kuliah seperti itu. Jadi yang paling penting adalah berani untuk bertanya. Karena ketika kita nggak mau bertanya ya susah jadinya. Gitu. Oke, daripada susah dijawab gitu ya. Iya. Oke, biar kita juga bisa meminimalisir nih human error gitu ya kan. Oke, nah terkait produk kalian, boleh dong kayak detailin tuh ke kita, mungkin deskripsinya, nilai plus, terus market, pokoknya tujuan pasar kalian itu siapa gitu. Mungkin Evan bisa jelasin. Oh, baik. Jadi kami membawa namanya lokal granola. Jadi tren di Indonesia itu kan sebenarnya granola itu biasanya dikonsumsi dari bahan-bahan impor seperti gandum, chia, dan lain sebagainya. Di sini kita membawa inovasi pangan lokal. Kita membawa produk bahan lokal dari sorghum putih, kacang tunggal, dan kacang kecipir yang sebelumnya itu hanya digunakan sebagai pangan masyarakat pada umumnya. Tapi kita mau meningkatkan value-nya dengan mengubahnya menjadi produk granola. Dan kita juga mengoptimalkan penyerapan kalsium karena bahan-bahan tersebut selain mengenyangkan juga mengandung kalsium. Karena di Indonesia ini kan pola konsumsi masyarakat itu agak kurang aware dengan kalsium, juga tingginya stunting, prevalensi stunting, dan juga ya defisiensi kalsium yang menyebabkan kita membawa produk lokal ini, granola lokal begitu. Oke, berarti memang produk-produknya itu bisa ditemuin di Indonesia ya, memang lokal gitu ya. Betul. Terus dengan ya nutrisinya yang bermacam-macam, jadi kayak saling melengkapi gitu ya. Oke, nah selama ngerjain proses di formulasi, riset gitu-gitu, apa sih tantangan paling besar tuh? Mungkin Kak Andre bisa share ke kita. Tantangan paling besar selama prosesnya. Iya. Paling besar mungkin tingkat kita menguji bioaktualitas kalsium gitu kan. Jadi kita ada simulasi pencernaan manusia gitu kan. Karena target awal itu untuk meningkatkan bioaktualitas kalsiumnya gitu, jadi penyerapan kalsium di tubuh gitu. Jadi tantangannya itu susah karena itu prosesnya agak lama gitu. Jadi itu kerjanya sehari harus nunggu lagi besoknya gitu. Jadi kita harus nunggu sampai besok supaya bisa ngambil data. Kan kadang ada yang kerjakan hari ini dapat datanya hari ini gitu. Jadi kita harus nunggu beberapa hari supaya bisa dapat data, dan itu pun pakai alat spektro gitu kan. Kita harus ulang beberapa kali, mungkin kami udah tahu lah spektro gitu. Itu agak Terpacu sama waktu juga ya berarti. Karena kan ada deadline yang harus kita penuhi. Kalau tadi berarti kalau dari availabilitas berarti ini ya kan, nggak cuma kayak kita tahu di awal berapa kalsium yang ada di produk itu, tapi kita nggak tahu berapa kalsium yang bisa diserap tubuh. Berarti sampai ke sana ya, sampai ke gimana kalsiumnya itu. Kira-kira yang ada di produknya itu berapa, yang setelah disimulasi pencernaan itu ternyata yang bisa potensi yang bisa diserap itu berapa, itu kita bandingkan, itu jadi bioaktualitas. Oke, berarti biar juga nggak ada false claim gitu ya, jadi kayak bisa diserap segini taunya enggak gitu. Oke, keren. Nah, dari tantangan-tantangan yang ada tuh, dari terpacu sama waktu, terus kayak dari proses-proses yang ada selama pengerjaan, gimana tuh cara kayak kontrol diri kita biar nggak burn out, terus juga kayak punya good teamwork lah gitu. Jadi dari diri kita sendiri sama yang bareng sama teman-teman juga nggak chaos gitu. Mungkin Evan bisa bantu jawab. Ya, sejujurnya dalam perjalanan kami di tim kita juga sering misu-misu bareng. Ya, Terus misu-misu. ya kita menyampaikan agak terburu-buru gitu ya. Kita agak misu-misu lah sama tim. Tapi itu yang membuat kita jadi terpicu sebenarnya. Itu yang membuat kita lebih semangat. Jadi keluh kesah kita bersama, kita saling sampaikan, kita hidup sama-sama, tapi tetap kita kerjain gitu. Pada akhirnya selesai juga. Jadi mulutnya ini bicara ke bisa tetap seperti itu guys. Iya, jangan cuma kayak mulutnya bekerja, harus bekerja ya. Oke. Ya memang kadang kita nggak bisa expect ya di prosesnya itu tiba-tiba ada aja tuh yang terjadi, terus kayak kita harus cepat-cepat cari corrective action lah segala macam gitu ya. Oke. Nah, terus selama pengerjaan kan pasti juga ada konsultasi ke Pak Isan kan sebagai dosen. Nah, kalau dilihat dari mahasiswa aja tuh
jadwalnya udah beda-beda, apalagi sama dosen gitu. Gimana tuh cara nyesuaiin biar Pak Ihsan, kita mau ke Pak Ihsan tanggal sekian, jam sekian gitu, terus Pak Ihsan bisa apa enggak? Nah itu biasanya gimana tuh nyesuaiinnya? Iya, selalu ada. Bahkan begadang sampai jam 10 malam, Oh, iya. sampai jam 12 malam pun mau. Berarti Pak Ihsan selalu ready. Berarti Bapak ini ya Pak, kayak tipe dosen yang memang benar-benar memprioritaskan mahasiswa gitu ya Pak, atau gimana tuh? Ya, itu menjadi satu hal yang kekhasan buat kita untuk melayani mahasiswa, karena mereka punya semangat, tentu kita harus menjaga ritmenya agar tetap berjalan seperti itu. Karena tadi yang saya sampaikan, pernah burn out juga, cuma kita cari solusinya, misalkan kita keliling keluar kota dan seterusnya untuk menenangkan pikiran dan mencari solusinya. Itu hal yang wajar diperoleh, atau didapatkan, dihadapi ketika kita dihadapkan pada penelitian di samping tugas wajib sebagai mahasiswa. Jadi waktu memang khusus saya sediakan buat tim ini, karena memang dengan demikian maka kegiatannya bisa terarah, dan itu memang bagian penting dalam proses kegiatan PKM ini. Jadi dosen pembimbing itu bukan hanya membiarkan tahu beres semacamnya, tidak, tapi juga harus melihat setiap aktivitasnya apakah sudah sesuai dengan waktu, ya, kemudian ada kendala apa yang bisa coba diselesaikan. Jadi tidak hanya berlepas tangan, tapi benar-benar kita harus membimbing dan mendedikasikan waktu kita, termasuk juga misalkan harus bekerja di lab di malam hari, yaitu bagian dari proses yang mesti kita lalui, ya, agar semangatnya itu sama antara mahasiswa ikut PKM dengan pembimbingnya. Termasuk juga sebenarnya para fakulti yang membantu tim ini sangat banyak secara formal atau pembimbingnya kan hanya satu, tapi sebenarnya Bapak Ibu faculty members yang ada di STEM itu sangat membantu tim ini untuk bisa mengembangkan terus produknya, termasuk juga dari rekan-rekan sejawat dari pemerintah. Seperti saya nggak contoh. Iya. Oke. Berarti memang antara mahasiswa sama dosen itu harus saling bersinergi gitu ya, biar kok terus dapat gitu hasilnya. Oke. Nah, kalau dari tim sendiri tuh apa sih yang buat kalian kayak optimis kalau misal produk inovasi kalian tuh kayak bakal berhasil gitu? Karena mungkin ditemuin di proses-prosesnya itu kan tadi ada beberapa hal yang buat chaos dan segala macamnya. Tapi apa sih hal yang membuat untuk optimis mungkin Kak Andre? Yang buat optimis, sebenarnya waktu ngerjainnya itu nggak ada optimis atau pesimis, malah lebih banyak ke pesimisnya, ini bisa nggak ya gitu. Tapi kan kita udah baca artikel kalau ini sesuai teori sih memang seharusnya begini gitu. Terus kayak yang Pak Ihsan bilang juga, meski Pak pembimbingnya Pak Ihsan, kita juga diskusi juga sama dosen dari segi sensori, dari segi bioklinis stasiun kira-kira gimana gitu. Kalau soal optimis enggak, tapi kita kerjain aja dan ternyata hasilnya dibilang bagus, enggak juga, ada juga errornya, tapi sebenarnya selesai karena riset yang bagus itu sebenarnya riset yang selesai. Oke, yang penting kayak ya udah kita terus belajar gitu ya, mendapatkan informasi baru. Terus kalau ada hal yang mungkin nggak diekspektasikan terjadi, tiba-tiba terjadi, terus kita cari tahu alasannya gitu ya, biasanya diperbaiki. Oke. Nah, tadi kan katanya risetnya sampai ke selesai gitu ya. Nah, kalau misal ke depannya nih, ada nggak Van kira-kira apa yang harus ditingkatin, atau dari produk yang udah jadi sekarang yang mau ditingkatin ke depannya tuh kira-kira kalau ada apa tuh? Ya, jadi salah satu hal yang memang kita mau tingkatin lagi dari penelitian ini adalah pemodelannya. Jadi sebelumnya kan kita menggunakan model artificial neural network, dan pada alternatifnya kita menggunakan linear regression yang lebih bisa mengakomodir data begitu. Tapi memang kekurangannya adalah kita punya banyak parameter, tetapi data kita itu terbatas, sehingga kita kedepannya nantinya mau membuat data lebih banyak atau parameter lebih diperkecil supaya bisa diakomodir data kita itu, sehingga untuk sensorinya bisa bagus datanya, maksudnya bisa diterima dengan baik. Jadi karena dalam pemodelan kita ini untuk sensornya sendiri masih perlu ditingkatkan begitu, karena modelnya belum mampu untuk mengakomodir data sensori, data non-linear gitu. Jadi nanti kita rencananya mau coba lagi dengan pemodelan non-linear gitu. Oke, berarti pengembangan ke bagian teknik analisis dari si produknya itu ya? Betul sekali. Oke, kalau saya lihat ada yang menarik nih, karena saya lihat di tim timnas ini tuh
ada 4 orang kan, dan semuanya orang Batak ya ternyata ya. Iya benar kan. Nah, saya penasaran tuh, ada nggak sih kayak prinsip tuh dari mungkin specifically dari Batak yang mungkin dipegang sampai sekarang? Jadi kalian tuh kayak ya udah, aku nggak boleh nyerah, aku harus tetap melanjutkan riset ini gitu-gitu. Ada nggak sih Pak kira-kira? Oh, dari aku dulu. Iya. Dari Batak tentunya kita sebagai anak Batak tidak boleh terlepas dari budayanya kemanapun kita pergi. That's why kita juga menggunakan pakaian adat Batak. Sampai di PIMNAS kita bangga. Dan salah satu hal yang membuat kita bangga adalah prinsip mayoritas orang Batak itu pendidikan dan prestasi yang mentereng itu nomor 1. Jadi kita selalu mengupayakan itu sesuai dengan kemampuan kita, selalu kita upayakan. Itu yang saya pribadi kagumi dari prinsip Batak. Oke, berarti nggak boleh menyerah, harus belajar terus Betul. gitu ya. Oke, keren. Nah, Pak Isan juga ternyata dari Sumatera juga ya. Sama juga ya. Iya, saya juga kebetulan. Oke, nah kalau dari Pak Isan sendiri tuh ada nggak sih Pak prinsip yang mungkin Bapak bawa dari dulu tuh sampai sekarang yang mungkin buat Bapak bisa kayak bertahan di proses-proses gitu? Ya, prinsip yang utama adalah totalitas. Jadi kalau kita sudah mulai, maka kita akan berakhir sampai ke ujung. Walaupun ujung itu kita nggak tahu sampai kapan ya. Sama juga penelitian ini nggak ada batasnya memang. Jadi sampai dengan yang kita janjikan di proposal itu selesai, ya kita tuntaskan. Dan tadi disampaikan oleh Evan berdasarkan pertanyaan Syamil, apa kemungkinan yang akan dilanjutkan? Bisa jadi itu akan menjadi usulan proposal di PIMNAS berikutnya, di PKM berikutnya yang memungkinkan. Jadi kita bekerja totalitas dan menyelami apa yang sudah kita sepakati bersama, ya kita awali bersama, kemudian kita berakhir juga bersama-sama. Walaupun dalam perjalanannya itu pasti akan ada liku-liku kehidupan yang menjadi bumbu-bumbu kehidupan yang membuat perjalanan jadi semakin indah. Oke, berarti harus totalitas, kayak nggak boleh setengah-setengah gitu ya Pak. Iya, Kalau udah nyebur, sekalian basah aja. Iya, Oke, terus penelitian tuh berarti kayak ya selagi waktu masih berputar ada aja tuh Pak ya yang harus dikembangin gitu. Ya, ada hal yang terus dikembangin dan itu diketahui ketika kita sudah melakukannya. Misalkan di datanya, menganalisis datanya ternyata ada yang kurang yang selama ini belum terpikirkan oleh kita, muncul ide baru ataupun penyelesaian dari sana. Itulah yang membuat kita orang-orang yang meneliti ini bisa tetap terus berkreativitas ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi kita di sini kan juga dari 2 prodi, nah itu gabungan yang sebenarnya kita bisa bekerja sama dan itu perlu dicontoh juga untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk kita bisa tumbuh bersama. Ya. Oke, jadi saling berkolaborasi gitu ya. Jadi saling melengkapi skill-skill yang kita punya sama skill orang lain itu bisa jadiin satu, terus kita juga bisa ngerjain project bareng gitu ya, dan juga hasilnya lebih bagus. Oke. Nah, dari situ Pak, Bapak kalau misalnya mahasiswa sekarang, terutama masih STEM gitu, menurut Bapak gimana sih Pak cara paling efektif buat mendorong atau mendongkrak minat mahasiswa itu buat ikut di lomba-lomba kayak PKM penelitian gitu Pak? Sebenarnya untuk PKM ini mereka sudah memiliki minat dasar yang sudah baik. Ya, tinggal nanti kami juga dari pimpinan sekolah ataupun juga dari pimpinan universitas yang sangat mendukung kegiatan PKM ini. Yang kita ketahui bahwa di PKM ini kan kali pertama Setia Mulia bisa lolos ke PIMNAS. Nah itu sangat diapresiasi oleh pimpinan dan sangat mendukung. Maka dari itu untuk tahun depan nanti akan kita sosialisasikan lagi PKM ini agar lebih dipersiapkan lebih awal, kemudian nanti mahasiswa bisa membentuk kelompoknya masing-masing karena ini kan namanya PKM program kreativitas mahasiswa. Jadi yang dilakukan itu adalah memang dari mahasiswa murni, bukan penelitian dosen yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi itu sangat kita hargai. Makanya dari sini tumbuh kreativitas dari mahasiswa dengan berbagai skema yang ada sebenarnya. Jadi bukan hanya riset saja, kita pada saat ini memilih riset eksakta. Kemudian setelah mereka membentuk kelompok, kemudian nanti memilih pembimbingnya, dosen pembimbingnya, kemudian mereka terus mengelaborasikan, mengeksplorasi apa yang bisa dikerjakan sampai dengan proposalnya jadi, baru nanti dikirimkan. Jadi upaya untuk menambah kelompok-kelompok PKM ini akan terus kita upayakan, tentunya kemauan sendiri dari mahasiswa. Tapi kami melihat selaku faculty members melihat dari mahasiswa cukup banyak tertarik, namun kita akan bisa lebih upayakan lagi agar lebih banyak lagi yang tertarik. Tentunya
dengan penghargaan misalkan seperti Evan di waktu kemarin itu kita misalkan berikan tidak perlu mengikuti ujian akhir dan seterusnya, kemudian juga mahasiswa lain yang kita akomodir kegiatan PKM yang sudah dilakukan ini dengan kegiatan 6 SKS dan seterusnya atau 9 SKS bahkan itu sebagai apresiasi karena memang ada hal lebih yang mereka lakukan dibanding yang belum mengikuti PKM ini. Jadi supaya itu terus kita dorong dan kami melihat bahwasanya mahasiswa STEM itu kreatif. Kita bisa lihat di lorong-lorong kelas itu kan banyak rencana ataupun juga ide mereka yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Ya. Hanya saja nanti memang kita perlu sesuaikan. Biasanya kalau orang STEM itu karena sudah berinteraksi langsung atau bekerja langsung dengan keadaan nyata yang ada, akhirnya mereka bisa menyesuaikan ide mereka itu bisa diaplikasikan atau tidak. Memang di awal-awal akan setinggi langit, tetapi setelah melihat ada konsten-konsten yang perlu diperhatikan, yang nanti akan bisa membatasi ya tujuan utamanya itu nanti akan sedikit diturunkan. Jadi kita tidak saya melihat mahasiswa STEM itu tidak berpikir oh ini susah tidak ya. Jadi langsung underestimate suatu usulan tanpa melakukannya atau mencobanya terlebih dahulu. Biasanya idenya memang kreatif, anak-anak sekarang ya Gen Z ya, generasi kita, dan itu yang kita apresiasi dan kita bimbing agar mereka bisa mencapai keinginan ataupun tujuannya. Karena PIMNAS ini merupakan salah satu kompetisi mahasiswa yang bergengsi di kelasnya. Bahkan setelah PIMNAS diumumkan itu menjadi pembicaraan juga di forum rektornya. Misalkan rektornya menjadi juara umum dan seterusnya itu menjadi pembicaraan. Tapi bagi kami di sini karena ini kali pertama ya kelompok tim ini, lokal granola ini dinyatakan lolos pendanaan ya, dari 33.000 proposal yang diajukan, kemudian didanai itu hanya 1.500 ya. Kemudian dari 1.500 sudah ada 420 tim yang diundang ke PIMNAS. Nah itu suatu hal bagi kami melihat bahwasanya itu sudah menjadi juara ketika timnya itu sudah bisa lolos ke PIMNAS karena banyak perjuangan dari tadi 23.000 ya, kemudian pendanaan 1.500, kemudian yang lolos ke PIMNAS itu ada 420 tim kurang, bertemu dengan 140-an perguruan tinggi. Tadi yang saya sampaikan di awal ya, ini adalah ajang berjejaring buat mahasiswa di PIMNAS ini, dan juga bagaimana mengarahkan aktivitas mahasiswa dan juga menjaga kewarasan mereka. Makanya dari kementerian terkait juga memberikan ini sebagai mainan buat mahasiswa untuk tetap terus bisa berkreativitas ya, dengan berbagai lomba yang ada. Ya, nanti bisa kunjungi website Pusat Prestasi Nasional, di sana akan banyak kegiatan-kegiatan. Bahkan yang lulusan PIMNAS ini juga sudah dilakukan survei ya, oleh kementerian bahwasanya mereka juga pada perjalanan karir ke depannya mereka menjabat di pimpinan-pimpinan organisasi ataupun juga di industri dan semacamnya. Ada penelusuran terhadap itu karena harapannya mereka bukan hanya terhenti sampai PIMNAS, tapi ada hal lain yang bisa dilakukan. Seperti Andre misalnya sudah semester 7 itu belum tidak memungkinkan lagi kecuali memperpanjang masa kuliahnya, maka perlu cari mainan baru. Oke, berarti dengan adanya tim yang berhasil di PIMNAS berarti ada secerca harapan gitu ya Pak. Kalau misal Prasmo juga bisa gitu, kalau kita ada kemampuan dan kemampuan pasti bisa gitu. Berarti kedepannya dari STEM memang mendukung penuh gitu ya Pak untuk adanya kreativitas mahasiswa yang ditingkatkan, terus produktivitasnya gitu. Kita bersyukur dari STEM, pimpinan STEM dan juga pimpinan universitas mendukung kita sampai nanti kita diberangkatkan ke PIMNAS 38 di Makassar. Oke, ini bisa di Teknox nih buat stay more friend juga nih. Berarti sering-sering lah lihat kesempatan lomba, terus juga kalau memang udah ada minat, sebaiknya diselami gitu ya Pak. Biar saya nggak cuma di pikiran-pikiran tapi ada aksinya gitu. Oke. Nah, kalau dari Evan kan kayak masih ada beberapa tahun lagi. Kalau Andre kan udah semester 7 nih. Gimana sih Pan cara Evan buat kayak narik teman-teman
teman-teman tuh biar bisa kayak ayo guys kita ikut lomba, atau kayak biar minat teman-temannya itu bisa didongkrak ke depan. Ya, tentunya itu juga menjadi tanggung jawab saya dalam organisasi. Jadi kita punya program namanya Innovate. Program Innovate ini adalah salah satu kompetisi yang bisa memfasilitasi mahasiswa untuk berinovasi. Yang pada tahun ini akan disesuaikan dengan skema PKM yang ada, yang harapannya nanti dari sana bisa membawa ide-ide baru yang diusulkan ke PKM. Dengan demikian, kita selalu berpromosi, ajak adik-adik semuanya untuk tidak takut gagal, tapi yang kita takutkan itu adalah takut untuk tidak mencoba. Gitu. Jadi kita harus memang bersinergi, terus kita sosialisasi dengan anak-anak, dengan adik-adik, kita ajak mereka, motivasi mereka. Oke, berarti dari STEM, dari sekolah STEM, terus sama siswa juga benar-benar mendukung ya, kan adanya mendongkrak minat mahasiswa untuk lebih produktif, terus lebih kreatif juga. Kan Evan juga menang nih Innovator tahun kemarin ya kan ya? Ya, bersama dengan tim Bang Andre juga. Iya, kita beda ini ya, kita beda. Yes, emang. Bukan? Iya. Kemarin saya di produk, terus tim Evan di makanan ya. Yes. Oke, tuh bisa nih nanti STEM of Friends kalau mau dilihat-lihat, kalau di IG-nya Siswa kita punya Innovator. Terus kalau mau lihat perjalanan PKM-nya Evan sama Kak Andre terus Pak Isan, bisa di mana? Lokal Granola ya? Di lokal Granola. Iya, bisa tuh dikunjungin ya. Buat lihat nih prosesnya. Jadi kayak kita nggak cuma lihat hasil, tapi tahu tuh di belakang layarnya gimana, apa proses yang kita lalui. Jadi kayak kadang pun emang prosesnya itu merupakan yang paling berharga ya, gitu. Dari orang-orang yang cuma lihat hasil, tapi nggak tahu tuh sebenarnya kita di belakang itu ngapain. Oke. Nah, yang terakhir nih ya, mungkin aku mau minta kata-kata motivasi deh buat STEM of Friends kita tuh, biar STEM of Friends lebih inilah gitu, lebih mau, terus minatnya lebih terdongkrak gitu buat ikut PKN dan sebagainya gitu. Ini dari Kak Andre nih, sebelum masuk ke semester 8 dan sebelum meninggalkan Prasmul nih Kak. Mainan saya sekarang skripsi ya. Mungkin motivasi ya berarti buat adik-adik. Mungkin kayak yang sudah disebutkan tadi, gak usah takut mencoba aja sih, coba aja dulu. Karena kan kita STEM gak akan ada yang underestimate, karena kalau ada yang underestimate aneh juga itu orang. Jadi coba aja dulu, itu motivasinya. Iya, jangan terlalu pusingin kata-kata orang yang mungkin nggak bisa diambil buat ini ya, kritik yang membangun gitu ya. Kadang dia mengkritik karena iri juga tuh. Iya, jadi kita harus pinter-pinter aja tuh nilai omongan orang ya. Terus ya udah, kalau emang ada kemauan coba gitu. Iya. Oke, Pak Evan gimana Pak? Kalau dari aku yang masih lama lagi di Iya, benar. di Prasmul, motivasinya adalah harapannya dalam perjalanan 4 tahun ini teman-teman harus menggali lagi potensi yang ada dalam dirinya, terutama di STEM ini kita sangat terbuka dengan riset, sangat banyak kompetisi-kompetisi diikuti, dieksplor untuk membuka potensi diri. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan takut gagal, tapi takutlah tidak mencoba. Jangan takut berbeda, tapi justru takutlah kalau terlihat sama dengan orang lain. Jadi kita harus push diri kita sendiri out of your comfort zone untuk dapat meningkatkan value dari diri kita. Gitu. Oke, lebih baik mencoba ya daripada nyesel nggak pernah coba gitu. Betul. Oke, terakhir dari Pak Isan nih Pak. Oh iya, saya mengambil filosofi dari air mengalir dan air tenang ya. Kalau air yang tenang itu kan kalau kita lihat malah tidak menyehatkan ya. Tapi kalau air mengalir, dia terus mengalir mencari tempat yang terendah, bahkan kadang-kadang mungkin dia akan pernah naik ke atas juga ya. Nggak selalu mengalir ke bawah, tapi juga jadi anti mainstream. Maka dari itu tetap terus bergerak, yang membuat kita semakin tahu akan kehidupan yang ada di lingkungan kita atau juga di dunia nyata nantinya. Karena dengan bergerak itu kita artinya hidup dan tidak nyaman dengan apa yang kita punya saat ini ya. Jadi jangan cukup merasa nyaman dengan kondisi saat ini, tetap terus mengupayakan apa yang kita mampu misalnya. Dan di sini kan di STEM ini juga banyak yang bisa membimbing kita. Jadi sepanjang mahasiswanya itu membuka diri untuk mau berubah ya, berkreativitas, maka dari kami di fakulti dan tenaga pendidik itu sangat mendukung
mahasiswa untuk mengupayakan hal itu. Dan di tim ini salah satunya itu kan idenya itu awal muncul dari mahasiswa bukan dari dosen. Itu yang perlu kita apresiasi. Jadi setiap usulan dari mahasiswa kita akomodir, ya kita sesuaikan sampai mereka bisa nanti mewujudkan dengan upaya-upaya yang optimal. Kalau untuk hasil akhirnya yaitu kita bisa terima, tapi proses yang panjang itu yang mahal harganya. Apalagi sebagai mahasiswa terutama untuk S1 itu kan ada batasannya, maka gunakanlah, manfaatkanlah waktu sebagai status mahasiswa sarjana itu dengan baik, dengan ikut berbagai kegiatan dan jangan hanya sibuk dengan diri sendiri. Ya. Oke, berarti nggak apa-apa banget atau memang bahkan didorong untuk keluar dari comfort zone gitu ya Pak? Betul. Biar kita nggak selamanya terjebak gitu dengan kenyamanan itu. Ya. Dan ini juga saya sering pesankan, kalau kita yang biasa terus mendapatkan prestasi atau juara, kemudian di suatu ketika kita tidak juara, itu melatih mental kita juga agar tetap tegak. Ya. Karena biasanya orang yang karirnya itu mulus naik ke atas ketika suatu titik dia tidak mendapatkan diimpikan, itu biasanya sedihnya itu mendalam. Tapi bagi orang yang sudah biasa dengan hal itu, maka itu menjadi hal yang tidak masalah buat mereka. Makanya buat mahasiswa STEM khususnya, maka kita perlu menyeimbangkan antara akademik dan non akademik. Ya, bukan hanya kita hebat dalam sisi akademik, tapi non akademik, hard skill dan soft skill harus kita seimbangkan. Karena di dunia kerjaan nantinya kedua hal itu kita coba seimbangkan. Maka dengan lomba ini, kegiatan PKM ini adalah di samping melatih hard skillnya, soft skill juga terjaga, bahkan juga bisa terbina dengan baik dengan berinteraksi dengan sesama mereka. Walaupun tadi saya sampaikan tim member 4 ini dari Batak, tapi ternyata pemikirannya juga berbeda-beda. Justru itu membuat mereka selalu bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Kemarin waktu bersama mereka saya juga mendapatkan aura-aura Batak. Keren ya. Setuju banget tuh Pak. Berarti ya memang ya daripada kayak kita terdiam di zona nyaman tersebut, kita bisa keluar terus kayak kita bakal tertinggal dari orang lain. Berarti kegagalan itu emang bukan lampu merah ya Pak ya? Berarti memang malah itu lampu hijau tuh. Berarti kalau kita gagal, oh ya udah berarti memang harus lebih lagi tuh effort ke depannya. Oke, Seno Friends, kayaknya kita udah di penghujung acara podcast kita pada hari ini. Banyak banget nih ilmu baru yang kita dapetin dari tim PKM sama dosen pembimbing kita hari ini untuk generasi muda, untuk anak-anak STEM di luar sana. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau mengucapkan terima kasih banyak pada tim PKM Granula Lokal dan juga dosen pembimbing Pak Isan udah membersamai kita pada sesi kali ini. Dan kita bakal say goodbye ke Seno Friends. Bye Seno Friends, sampai jumpa lagi di episode kita selanjutnya.